Hari itu, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, gelombang muslimin memasuki Mekah setelah kurang lebih 21 tahun Nabi dan muslimin terusir dari kota Mekah. Tanpa ada perlawanan, Nabi melenggang menuju Ka'bah yang kala itu masih dipenuhi berhala-berhala Quraisy. لا تعنفوا بمكة، ارفقوا بأهلها، لا تسيئوا معاملة أحد، من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai bab Fathu Mekah atau peristiwa Fathu Mekah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian dapat menganalisis sebab dan jalannya peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Silakan disimak untuk penjelasan materi hari ini. Sebelumnya, apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah secara bahasa artinya adalah membuka, dari bahasa Arab Fathu. Sedangkan secara istilah artinya adalah pembukaan atau penaklukan kota Mekah oleh kaum muslim yang pada saat itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Peristiwa ini juga dikenal dengan pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Lalu selanjutnya, apa sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah? Peristiwa ini terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Sebelumnya, kita telah belajar bahwa perjanjian Hudaybiyah terdapat beberapa poin, yang salah satunya adalah menyepakati tidak saling menyerang selama 10 tahun atau gencatan senjata. Poin ini atau poin gencatan senjata selama 10 tahun dilanggar oleh kaum Quraisy. Kejadian ini dilakukan pada tahun 8 Hijriah atau 2 tahun setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Selanjutnya, pada perjanjian Hudaybiyah ini, peristiwa pelanggarannya terjadi karena Bani Quraisy membantu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah saat itu berada di bawah perlindungan kaum muslim, sehingga ketika mendapatkan serangan dari Bani Bakr, ia kemudian melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selanjutnya memberikan beberapa pilihan kepada Bani Quraisy yang intinya adalah untuk tetap melanjutkan perjanjian Hudaybiyah ini dengan beberapa ketentuan seperti membayar denda dan sebagainya. Tetapi pada saat itu kaum Quraisy atau Bani Quraisy menolak bertanggung jawab dan menyebutkan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah berakhir. Pada saat itu juga digambarkan bahwa Abu Sufyan mencoba bernegosiasi tetapi ditolak oleh sebagian besar Bani Quraisy. Tidak mendapatkan dukungan begitu ya. Selanjutnya, karena kemudian perjanjian Hudaybiyah ini dari kaum Quraisy dinyatakan tidak berlaku, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengajak kembali kaum muslimin memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah ini. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membuka kota Mekah dengan membawa sekitar 10.000 kaum muslim. Nabi Muhammad berpesan
ketika nanti kaum muslim masuk ke kota Mekah, ia melarang adanya peperangan dan pertumpahan darah, meminimalisir atau menghindari adanya peperangan dari kedua belah pihak, karena pada saat itu masih banyak keluarga kaum muslim yang telah menetap di Madinah, tetapi keluarga mereka masih tinggal di Mekah. Selanjutnya, kaum muslim berhasil membuka kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi ini tanpa perlawanan apapun dari kaum Quraisy atau penduduk Makkah. Selanjutnya, bagaimanakah strategi Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah ini? Yang pertama, ia memecah kaum muslim dalam 4 kelompok saat memasuki Mekah yang masing-masing dipimpin oleh panglima kaum muslim. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengaturan kaum muslim karena ada sekitar 10.000 pasukan saat itu, sekaligus untuk menghindari perlawanan dan ketakutan dari penduduk Mekah. Adapun Nabi Muhammad saat itu memerintahkan beberapa panglima, yaitu ada Zubair bin Awam dari wilayah utara, lalu ada Khalid bin Walid dari wilayah selatan, selanjutnya ada Sa'ad bin Ubadah dari wilayah timur, lalu ada Abu Ubaidah dari wilayah barat. Keempat panglima ini merupakan pemimpin komando pasukan umat Islam pada saat itu. Selanjutnya yang Rasulullah lakukan adalah menitipkan pesan jaminan keamanan pada Abu Sufyan. Selanjutnya anak-anak, apa sajakah upaya dari Rasulullah SAW untuk menjaga perdamaian dan menghindari peperangan dalam peristiwa Fathu Mekah ini? Jadi saat itu Rasulullah membuka kota Mekah tanpa adanya perlawanan dan peperangan yang terjadi. Pada saat itu beliau berhasil mengatur siasat untuk menghindari pertumpahan darah dari kedua belah pihak. Yang Rasulullah lakukan adalah memberikan pesan keamanan dari Abu Sufyan tadi, yaitu penduduk yang memasuki rumah Abu Sufyan akan aman atau akan selamat. Karena pada saat itu Abu Sufyan telah masuk atau telah memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah jika memasuki masjid akan selamat, lalu jika ada yang berdiam atau mengunci pintu rumah masing-masing akan aman. Dengan ketiga jaminan keamanan ini, maka Rasulullah berhasil menghindari adanya perlawanan dan peperangan pada saat itu. Ketika pesan ini juga disampaikan oleh Bilal bin Rabah ketika rombongan kaum muslimin memasuki kota Makkah. Selanjutnya anak-anak, apa saja teladan dari peristiwa ini yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah sikap sabar dan ikhlas Rasulullah SAW. Tentu saja ketika mendapatkan laporan dari Bani Khuza'ah, Nabi Muhammad tidak bertindak tergesa-gesa. Ia sabar, kemudian mencari jalan keluar yang bijaksana. Selanjutnya adalah santun serta bijaksana mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap kaum Quraisy. Meskipun kaum Quraisy ini belum mengenal atau belum memeluk ajaran agama Islam, Nabi Muhammad tetap menjaga keamanan antara kedua belah pihak. Ketiga hal ini merupakan teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan dengan siapapun. Baik anak-anak, demikian penjelasan mengenai peristiwa Fathu Mekah kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.